untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni ya. Temanya adalah Beat Plastic Pollution. Mengajak kita bersama, ayo perangi sampah plastik. Rampok, rampok apa lebih? Sebenarnya itu adalah upaya kami untuk menegakkan aturan yang ada di pemerintah. Sekarang tanya ke mama, kalau sama ke mana? Jawabannya sama persis pak. Rata-rata itu ke sungai, ke kebun, di jembatan dan terakhir di lapangan. Surat Ar-Rum ayat 41 Darul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi sudah nampak kerusakan di bumi ya, baik di darat maupun di laut. Itu sebab kesalahan manusia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung sahabat-sahabat semua dengan podcast Indonesia Juara. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah yang sangat dekat dengan lingkungan kita, yaitu masalah lingkungan hidup. Dan sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni ya. Sesuai dengan temanya adalah Beat Plastic Pollution ya. Jadi mungkin terjemahan bebasnya adalah mengajak kita bersama, ayo perangi sampah plastik ya. Jadi pagi ini kita akan berbincang-bincang masalah itu dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio kita. Alhamdulillah. Yang pertama ini yang cantik ya, ibu yang cantik ini adalah Ibu Dian ya. Ibu Dian ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Saya manggilnya Mbak Dian saja ya, karena masih muda. Nanti kalau saya panggil ibu nanti kelihatan tua ini ya. Dan masih muda ya, masih muda. Mbak Dian ini adalah salah satu support yang menangani terkait penyuluhan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat ya di pemerintah Kota Surabaya. Beliau sudah banyak menggeluti terkait program lingkungan hidup ya. Kali para pemirsa tahu Eko Pesantren, Adiwiyata, Eko Kampus ya. Ini Mbak Dian ini adalah salah satu yang menggawangi masalah itu ya. Assalamualaikum Mbak Dian. Nah, yang kedua ini narasumber yang kedua ini yang ganteng ini. Ini saya kira ini prajurit Kopassus. Beliau ini adalah Direktur WHSTA ya, salah satu pegiat lingkungan hidup yang sudah cukup lama. Saya sudah mengenal beliau ini cukup lama, kiprahnya luar biasa, terutama di dalam mendampingi masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait dengan masalah lingkungan hidup. Assalamualaikum, Cak Toko. Yang ketiga yang luar biasa, ini saya kira sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Timur ya. Pak Amroji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya. Nah, ini kesempatan yang luar biasa pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah lingkungan hidup, khususnya memang terkait dengan sampah plastik ya. Karena seperti kita tahu bahwa plastik ini memang barang yang setiap hari berada di sekitar kita. Hampir setiap hari kita berhubungan dengan plastik. Mulai dari tas kresek, gelas, semua peralatan-peralatan itu banyak terbuat dari plastik. Ya. Banyak keuntungan tetapi banyak kerugian juga ternyata. Ya. Salah satunya adalah sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Karena plastik ini adalah salah satu material yang memerlukan waktu ratusan tahun untuk bisa diuraikan. Nah, Mbak Dian, ini yang pertama kali ini dari pemerintah kota. Ini temanya untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kan Beat Plastic Pollution. Mungkin bisa diceritakan ini Mbak Dian, kenapa ini plastik ini tetap menjadi tema yang krusial untuk dibicarakan ini?
apa kira-kira latar belakangnya apa kira-kira Mbak Dian? Ya, jadi Mbak, jadi seperti yang disampaikan Pak Mustik tadi bahwa yang namanya plastik itu menjadi permasalahan sudah sejak lama sebenarnya. Tapi di tahun ini menjadi tema lingkungan hidup sedunia dikarenakan permasalahan ini masih belum tuntas. Dari tahun ke tahun itu bukan semakin berkurang, tapi malah menjadi sebuah permasalahan yang lebih besar seperti itu. Dan melalui peringatan dari lingkungan hidup sedunia tahun ini itu mengajak masyarakat untuk kita bersama-sama berperang melawan polusi sampah plastik itu sendiri seperti itu. Itu sebenarnya yang menjadi penekanan. Jadi bagaimana, karena pada dasarnya yang menjadi sumber sampah itu adalah kita, jadi kita selaku masyarakat. Jadi kita sendiri istilah yang paling yang harusnya itu menjadi sebuah doktrin yang kita pahami adalah sampahmu tanggung jawabmu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berani apa, ya harus bertanggung jawab untuk bagaimana caranya mengelola sampah itu seperti itu. Itu yang menjadi penekanan sih. Karena permasalahan plastik ini tentu saja bukan hanya permasalahan pemerintah, entah itu kota, provinsi maupun pusat, tapi ini adalah permasalahan bersama. Kita punya porsi masing-masing untuk bisa memerangi permasalahan ini. Di Surabaya sendiri memang plastik itu sekarang masih jadi permasalahan yang memang harus diselesaikan. Kira-kira seperti apa sih kondisi sampah plastik di Surabaya itu seperti apa sebenarnya? Iya. Sebenarnya kalau ngomong masalah plastik, kalau plastik itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik, itu tidak akan jadi masalah gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu plastik itu juga dipakai karena dia cukup kuat gitu kan, elastis, terus bisa dipakai untuk macam-macam. Tapi ternyata semakin kesini orang semakin tidak bisa terlepas dengan plastik itu sendiri. Sementara sampah plastik seperti yang Pak Muslim sampaikan bahwa ini sulit sekali terurai. Dan di kota Surabaya sebenarnya sama seperti permasalahan yang ada di Indonesia pada umumnya. Bahkan persentase jumlah sampah plastik yang ada di kota Surabaya itu semakin meningkat. Sekarang sudah menduduki kurang lebih sekitar 14%. 14%. Ya, 14% keseluruhan sampah yang masuk di TPA Benowo ya. Seperti itu. Dan membutuhkan tempat yang banyak ya. Betul, membutuhkan tempat yang banyak. Meskipun kita mengupayakan, tapi tetap menjadi sebuah permasalahan. Ya. Nah, Mbak Dian, untuk mengatasi masalah seperti itu, karena kalau kita biarkan sampah plastik ini tentu akan mengganggu ekosistem kita, membahayakan kita. Untuk Surabaya sendiri, program-program apa ini untuk mengurangi sampah plastik ini yang sekarang dilakukan? Kalau mau dikelompokkan, Pak, kurang lebih ada tiga hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah pendekatan teknologi ya, Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga kebijakan. Nah, jadi kalau dari sisi teknologi, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kita punya gasifikasi plant di TPA Benowo, di mana di situ sampah yang masuk terus kemudian diolah dijadikan listrik. Tapi memang kondisinya kalau di Surabaya itu perharinya per tahun 2022 kemarin itu sudah mencapai 1.700 ton per hari. Ya, 1.700 ton per hari yang masuk ke TPA Benowo gitu ya. Ya bisa dibayangkan seperti apa gitu ya. Berapa kali litase truk yang harus mondar-mandir gitu ke TPA Benowo seperti itu. Yang pertama gasifikasi plant. Gasifikasi plant ini dari 1.700 ton per hari itu yang bisa diproses di gasifikasi plant itu hanya 1.000 ton. Berarti sebenarnya masih ada sampah yang tidak masuk ke TPA juga ya, termasuk plastik itu? Ya, bukan masuk ke TPA Pak, tapi yang 1.000 masuk gasifikasi plant, tapi yang 700 itu masuk sanitary landfill. Oh, sanitary landfill, terus kemudian diambil gas metannya, seperti itu dijadikan listrik lagi. Tetapi yang namanya sanitary landfill itu penyusutannya itu tidak sebanding dengan sampah yang masuk. Itu akhirnya akan jadi permasalahan seperti yang dihadapi beberapa kota sekarang, bahwa yang namanya TPA sudah overload sehingga nggak bisa dipakai lagi. Dan kita tidak menginginkan TPA Benowo akan mengalami hal serupa kan gitu. Itu kita harus mulai pengurangan sampah dari sumbernya. Kembali lagi terutama teknologi tadi di samping gasifikasi plant, kita punya yang namanya TPS 3R. TPS 3R itu di Surabaya kita ada 9 lokasi. Di mana di TPS 3R itu sampah yang masuk itu kemudian diolah sampah keringnya itu dipilah, kemudian beberapa bisa dijual kembali, terus kemudian untuk yang sampah basahnya dikomposkan. Jadi ada beberapa persen sampah yang bisa terkurangi dari TPS 3R. Terus kemudian saat ini juga kami sedang mencari
diamanai oleh Pak Wali untuk kita mencari teknologi yang lebih cespleng gitu ya, lebih mutakhir, yang lebih pas, yang tepat guna untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Seperti itu masih coba kita cari-cari untuk teknologi. Masih proses pencarian, karena memang terkadang sistem atau metode yang bagus di lokasi tertentu itu tidak bagus di tempat yang lain. Tadi harus dipelajari dan tidak hasil secara lebih lanjut. Kemudian yang kedua terkait dengan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat kami penyuluhan pasti, ya penyuluhan kami melakukan itu setiap kali, setiap saat, karena kalau masyarakat itu harus terus menerus, kita nggak bisa hanya sekali terus merasa bahwa tugasnya selesai, tetap harus ada kelanjutan, sosialisasi, terus kemudian pendampingan. Jadi kami melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang ada di Kota Surabaya, dan alhamdulillah kami diuntungkan dengan yang namanya masyarakat Kota Surabaya itu awareness-nya sebenarnya sudah cukup tinggi. Hanya saja kita harus melakukan sesuatu lagi sehingga itu bisa lebih meningkat. Jadi kita ada yang namanya kader Surabaya hebat. Di Surabaya ada punya kader Surabaya hebat yang itu sudah luar biasa sebenarnya. Tapi memang ya harus benar-benar dioptimalkan kembali karena itu bisa menjadi corongnya pemerintah gitu ya untuk bisa masuk ke masyarakat. Terus kemudian kita ada yang namanya Kampung Zero Waste. Kampung Zero Waste adalah kampung percontohan pengurangan sampah. Itu kami mulai di tahun 2022 kemarin. Itu ada 40 kampung Zero Waste. Terus kemudian tahun ini nambah lagi 40, seterusnya begitu, sehingga harapannya nanti setiap kelurahan punya paling tidak 1 RW itu yang bisa jadi contoh untuk pengurangan sampah. Untuk zero waste itu praktek di lapangan itu seperti itu, apakah memang sampah itu harus terselesaikan di kampung itu atau bagaimana? Ya. Kalau untuk kampung zero waste sendiri, kami yang pasti pendampingan. Jadi ada pendampingan lebih yang kita prioritaskan untuk kampung zero waste karena kita punya target bahwa nantinya itu akan jadi contoh. Terus kemudian ada target untuk pengurangan sampah. Untuk zero memang susah, tapi bukan suatu hal yang mustahil sebenarnya. Tetapi paling tidak ada pengurangan dari upaya yang sudah mereka lakukan. Jadi selain pendampingan, kami juga ada fasilitasi sarana-prasarana yang diberikan untuk kampung zero waste itu. Terus kemudian kita ada pemberian penghargaan lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan itu adalah sebuah rangsangan untuk memicu biar masyarakat bisa lebih memberdayakan dirinya, gitu, bisa lebih melibatkan dirinya dalam program-program lingkungan. Jadi untuk penghargaan lingkungan sendiri kami ada yang di tingkat kota. Tingkat kota kita Bapak Ibu ini sudah kenal dengan Surabaya Smart City. Surabaya Smart City itu adalah program tahunan yang kami lakukan, itu menjadi salah satu program unggulan kami karena di apa-apakan masyarakat Surabaya itu masih masyarakat yang senang dengan euforia lomba, Pak. Jadi kalau itu berarti apresiasi terhadap masyarakat yang melaksanakan lomba itu. Betul. Jadi kalau ngomong hadiah, rasanya nggak seberapa dibandingkan dengan usaha yang sudah masyarakat lakukan. Tapi paling tidak itu adalah sebuah ucapan terima kasih gitu ya, apresiasi atas semua yang sudah masyarakat lakukan. Terus kemudian kami juga mengusulkan untuk tingkat yang lebih tinggi. Kita ada kelurahan nursery itu yang di tingkat provinsi, kemudian ada program kampung iklim di tingkat nasional. Terus kemudian selain penghargaan lingkungan, kami juga ada beberapa program yang itu sifatnya edukasi dan pendampingan tapi lebih intensif terhadap sekolah adiwiyata gitu ya. Kita punya sekolah adiwiyata, itu sekolah adiwiyata adalah program yang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana di situ adalah bagaimana merangsang biar anak-anak ya, sejak tingkat kecil usia dini itu sudah ada pedulian lingkungan. Kadang-kadang itu emak-emak itu lebih tergugah kalau anaknya yang ngomong gitu ya. Kesendir lah ya Pak. Soalnya kalau sesama orang tua malah tukaran. Anak-anak nggak berani ya kecil. Iya, anak-anaknya sudah eko, masa emaknya jangan gitu ya. Jadi sekolah adiwiyata, betul. Sekolah adiwiyata kita kembangkan. Bahkan alhamdulillah tahun 2022 kemarin Pak Wali sudah mengeluarkan instruksi wali kota tentang pengembangan sekolah adiwiyata. Jadi harapannya nanti semua sekolah yang ada di Surabaya bisa jadi sekolah adiwiyata. Mbak Dian, ini kan saya baca beberapa waktu yang lalu itu ada yang namanya gerbek. Ya. Itu apa itu sebenarnya? Di lapangan itu gerbek tas kresek, di car free dan sebagainya. Itu sebenarnya seperti apa dan tujuannya apa sih sebenarnya? Ya. Rampok
resep Pak itu kita istilahnya. Rampok. Oh, rampok apa tuh bingung. Bisa. Wah, nah ini apa itu? Apa sebenarnya itu? Iya, sebenarnya itu adalah upaya kami untuk menegakkan aturan yang ada di pemerintah kota. Kita punya peraturan wali kota Surabaya nomor 16 tahun 2002 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Surabaya. Jadi di situ salah satu upaya juga bahwa yang namanya kantong plastik bisa semakin dikurangi gitu kan. Nah, jadi paling tidak hal sederhana, kadang-kadang hal sederhana yang kita tidak pikirkan bahwa itu memberikan dampak yang cukup signifikan, itu ternyata berdampak gitu Pak. Jadi kantong plastik, jadi kita biasanya jalannya ke KBD, kalau gitu ke pasar itu biasanya kita dengan anak-anak sekolah Pak. Jadi menyenangkan malah, jadi anak-anak sekolah jadi biar tahu dia, oh ternyata kalau aku tahu nggak hanya sekedar tahu, tapi juga ada di sharing kayak gitu. Jadi melalui RPD kita rampok resep menggantikan resepnya dengan tas guna ulang. Oke, kira ini upaya-upaya dari pemerintah kota untuk mengurangi sampah plastik. Kita bergeser ke Catur. Kalau ini Bihasta ini kan dikenal sebagai salah satu LSM yang selama ini sangat concern terhadap lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan program lain cukup banyak. Nah, bisa diceritakan sebenarnya Bihasta ini apa sih kegiatannya selama ini? Oke, terima kasih Pak. Jadi seperti ada misinya Bihasta di misinya sederhana, menyadarkan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di misinya ada salah satu yaitu tentang pendayagunaan pengelolaan sampah. Nah, kami sejak tahun 2010 waktu itu awal-awal lembaga ini berdiri dan langsung connect dengan pemerintah kota, waktu itu lebih akrab dengan DL waktu itu. Ya. Kami dan waktu itu ada sama program tentang Green and Clean, kemudian ada Green Campus, ada Green Pesantren, dan Green School. Nah itu kira-kira kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Tapi sebelum kami melangkah jauh kemana-mana Pak, saya selalu mewanti-wanti kepada kawan-kawan karena kami ini disebut sebagai aktivis atau orang yang lebih peduli dalam lingkungan, sebetulnya actionnya itu pada diri kami dulu. Karena kami tidak mau ngomong jauh-jauh, ternyata mungkin diri kami. Dimulai dari diri kita. Bahasa Jawanya kalau Jakarta itu gak cocok Pak. Jakarta itu kebanyakan cocok. Ini khasnya gitu. Kayaknya makanya di rumah itu selalu kami hal sederhana itu kami harus pilih sampah di rumah. Kemudian kami harus punya komposter aero. Ketika tiap RW kami punya bank sampah. Nah, kemudian ketika desa kami punya TPS. Ini sebagai bentuk actionnya Bihasta sebagai contohan, sebagai orang yang ditiru ya. Jadi kalau saya ngomong pelatihan kemana-mana, kami 1 tahun di satu kabupaten itu bisa melatih sekitar hampir 150 bank sampah tingkat dusun. Belum saat ini programnya memang ada di Mojokerto, ada di Jombang, ada di Gresik, ada di Sidoarjo, ada di Pasuruan, dan yang tertua itu ada di Surabaya. Karena pintu masuknya kami lewat Surabaya. Iya, program gabungan. Dan itu memang kami masih kerjasama dengan project, artinya dengan CSR. Tapi saya tegaskan bahwa ada project atau tidak ada project, kami tetap akan melakukan action untuk itu yang luar biasa. Nah, kata kok ini terkait kalau mengerucut masalah plastik ini. Nah, pengalaman di lapangan seperti apa sih untuk terkait pengelolaan sampah plastik, dan apakah memang masyarakat itu, kalau pengalaman atau di lapangan, masyarakat sebenarnya sudah punya kesadaran yang bagus sih sebenarnya terkait dengan pengelolaan sampah plastik ini? Ya, kalau di Pulau Rata Jawa Timur saya pikir masih perlu greget untuk apa ya, kita bersama-sama mestinya dulu mendayagunakan ini, memberdayakan masyarakat. Dan faktanya memang Pak, kalau kita lihat sampah plastik ini dan biasanya mesti tercampur ya sampah organik. Kecenderungan masyarakat kita masih buang ke sungai, masih buang ke jembatan, masih buang ke kebun, masih buang ke tuang orang bilang. Ya, dibakar ya, dibakar. Dan beberapa ada yang ditangkap tadi ya? Iya, justisi. Dan ini saya sudah ribuan kali melakukan pelatihan secara Jawa Timur yang di 6 kota itu. Saya tanya ke mama, bawa sama kemana? Jawabannya sama persis Pak. Rata-rata itu ke sungai, ke kebun, ke jembatan, dan terakhir di
bakar. Artinya memang masih ada sebagian masyarakat yang memang kesadaran terkait dengan cara membuang sampah yang baik itu masih perlu ditingkatkan gitu ya. Ya, di persoalan kita ini kan ini Pak, saya selalu tidak pernah menyalahkan masyarakat yang seperti itu ya Pak, karena mereka perlu edukasi, mereka perlu ditingkatkan partisipasinya, mereka perlu advokasi, dan mereka perlu regulasi. Mungkin regulasi ini sudah ada. Saya lihat di seluruh kota kabupaten itu sudah ada regulasi. Cuman kemudian ya butuh kemudian pendampingan, butuh punishment yang ditangkap dan sebagainya. Juga kayaknya perlu. Dan yang penting sebetulnya saya mengatakan yang paling penting adalah investasi di edukasi Pak. Makanya kalau ada adiwiyata, saya pikir ada green school, itu harus diperbanyak. Karena saya melihat ya yang menjadi persoalan sebetulnya soal kesadaran, soal kemudian budaya kita. Saya pernah ke Belanda waktu itu jauh khusus pengen melihat bagaimana sih pengelolaan sampah. Ternyata di Filipina juga yang negara-negara berkembang, ternyata sebetulnya kuncinya satu sama melihatnya hanya disiplin dan disiplin Pak. Yang paling penting itu disiplin. Dan itu hanya ada di sekolah, tentu ada di edukasi yang paling penting. Kalau soal kemudian bagaimana pengelolaan sampah ada teknologinya, kemudian ada pemilihan jurus yang utama sebetulnya kalau dari pengalaman saya, dan saya bersyukur kalau misalkan ada teknologi pengelolaan sampah yang teknologi canggih juga saya senang. Kenapa? Tapi saya melihat bahwa jurus utama misalkan Mama Surabaya itu gerakannya kan gerakan dari kampanye kemudian dia memilah sampah dari rumah. Jangan dianggap bahwa memilah sampah yang itu sebetulnya sederhana, tapi bukan berarti kemudian itu gampang juga. Artinya dilakukan, di action kan. Tapi bahwa memilah sampah dari rumah itu adalah kunci utamanya. Jadi artinya sampah itu harus diselesaikan sebisa mungkin di hulu. Jangan sampai sampah itu mengalir ke hilir, kita kan berdampak lebih besar gitu ya. Karena ujungnya sampah di TPA itu kan sebenarnya juga dari rumah tangga. Pada saat di rumah tangga itu tidak selesai. Dan kebanyakan juga sistemnya memang kalau kami di Terawat, misalkan saya membuat P3KL dengan kawan-kawan di Terawat itu, memang betul Pak, dari rumah tangga sampah dipilah, kemudian dibawa ke titik kumpul masih terpilah, dibawa ke titik P3KL masih terpilah Pak. Dan yang organik di cluster, yang anorganik plastikin dan kawan-kawannya, ini yang kemudian dikumpulkan dan dijual kayak model bank sampah itu. Tapi di TPS, tapi bahwa pesan satu masyarakat harus terlibat untuk memilah. Ketika masyarakat terlibat, ya pengurusnya jangan dicampur lagi dong. Persoalan kadang-kadang disuruh memilah, tapi kemudian dicampur. Alhamdulillah kalau di tempat kami itu bisa jalan. Jadi kuncinya adalah satunya keterlibatan masyarakat. Ya. Kita ke Pak Anggoci ini. Ini LD ini kan dikenal dengan warganya yang jumlahnya sangat banyak ya. Info yang saya terima itu adalah salah satu organisasi memang yang punya masa yang ketiga terbesar di Indonesia. Artinya di satu sisi punya potensi, tapi juga penghasil sampah juga ini. Tapi juga punya banyak pondok pesantren, banyak masjid-masjid yang itu bisa dijadikan sumber-sumber edukasi pada masyarakat. Nah, Pak Roji, DLD itu sebenarnya terkait dengan program-program lingkungan itu apa sih sebenarnya ditekankan di situ? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baca mustik aja ya, jak paling enak. Masih muda ini. Iya. Jadi gini jak mustik. Kalau kita lihat terkait dengan itu, saya bicara besarnya dulu. Sebenarnya kalau kita ini sudah diajarkan sebagai orang Muslim itu untuk memperhatikan lingkungan. Ya. Nah, kalau kita lihat sendiri Rasulullah itu mendapatkan perintah kalau sesuai surat Al-Anbiya 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Wa ma arsalnaka lan ora diutus sira Muhammad ya berbahasa Jawa ya. Jadi tidak diutus kaum Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat pada alam semesta ini. Nah, kalau kita bicara alam semesta ini, kita juga ada tuntutan dari perintah itu juga ya. Perintah jadi wala tusidul ma'atu ba'da islahiha. Jadi kamu jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah baiknya bumi itu sendiri telah diciptakan oleh Allah seperti itu. Saya bicara umumnya dulu ya. Jadi kalau kita lihat juga
apa yang terjadi saat ini itu adalah berkat ulah-ulah kita juga. Ya. Kalau di dalam surat Ar-Rum ayat 41 ya, itu dijelaskan di sana dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Jadi sudah nampak kerusakan di bumi, ya, baik di darat maupun di laut. Itu sebab kesalahan manusia sendiri, tangan-tangan kita sendiri. Kita lihat kalau kita melihat adanya banjir, apa penyebabnya? Ya sampah antara lain. Kita lihat tanah longsor, juga kesalahan kita, pengundulan. Kita lihat kemudian banyak ikan di laut mati juga karena limbah dan sebagainya. Nah, oleh karenanya ini sebenarnya menjadi sebuah perintah besar bagi kita sekalian sebagai seorang muslim itu untuk melestarikan bumi itu sendiri. Kita punya kewajiban untuk melestarikan itu. Nah, oleh karenanya dari LDII sendiri itu ada sebuah program. Kalau saya bicara program nasional kita, itu ada 8 klaster pengabdian LDI untuk bangsa. Yang antara lain kalau saya sebut lengkapnya aja, yang pertama masalah kebangsaan, yang kedua tentang keagamaan, ya. Terus yang ketiga tentang ekonomi, yang keempat tentang pendidikan, yang nomor 5 pangan dan lingkungan hidup. Jadi lingkungan itu salah satu Salah satu ya. Saya lanjutkan sampai ke 8, ya. Terus kemudian tentang yang ke-6 itu kesehatan alami, ya. Terus ke-7 itu tentang teknologi digital seperti dengan saat ini bagian dari itu. Terus yang ke-8 adalah energi baru terbarukan. Ada program energi baru terbarukan iya, juga dari masa. Jadi kalau kita gabungkan ini adalah tadi program yang ke-5 dan ke-8, Ya, masuk ke 5 ini. Antara lain yang sudah dilaksanakan oleh LDII yaitu kalau yang terkait dengan lingkungan hidup, ya, yaitu kita berusaha untuk melakukan penanaman pohon. Jawa Timur itu sudah insya Allah ratusan ribu tanaman yang kita Seluruh berusaha Jawa Timur. Jawa Timur, ya, itu sudah kita kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Itu sudah kita laksanakan. Bulan kemarin itu kita minta bantuan ke mana? BPDAS, ya, BPDAS, ya. Jadi beberapa spot kita punya 7 di Jawa Timur itu LDI ada 7 korda. Itu kita support, kita minta ke BPDAS untuk BPDAS yang di sini yang mana? Yang di Mojokerto dengan yang BPDAS yang di Solo. Itu mensupport tanamannya juga kita jalankan. Nah, kemudian kalau kita bicara lingkungan hidup lagi, yaitu terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah di pondok-pondok. Kita mengedukasi pondok itu untuk memilah dan memilih pondok sampah itu, ya. Bahkan kemarin ketika mau ada yang digunakan untuk mogot itu, maggot itu makhluk kecil ya. Nah, itu sama kita kehabisan ini suplai ini ya, suplai sampahnya. Nah, itu artinya sudah terserap. Kita terserap di pondok itu terserap sampah yang dari pondok terutama yang organik sudah terserap. Dan antara lain ini adalah kader kita yang ada dari PC di Kecamatan Bumi Aji Kota Batu. Yo buat ekoenzim. Apa ekoenzim? Jadi ekoenzim ini berasal dari fermentasi organik, ya, fermentasi organik yang hasilnya dari fermentasi itu bisa dimanfaatkan untuk untuk tanaman, ya, untuk semprot, untuk insektisida juga. Manfaatnya banyak ini. Dan ini oleh PCLD Kecamatan Kota Batu itu digratiskan. Gratis. Ya. Jadi kemarin Ibu Kondit demikian bahwa disampaikan bahwa jadi kadang-kadang kita di sana cukup banyak sekali, makanya disebut ini langsung menggunakan pimpinan cabang lembaga dakwah. Berarti salah satu kepedulian dia untuk pelestarian ini. Benar, insya Allah nanti kami juga akan mengedukasi beberapa kota terkait dengan bagaimana memanfaatkan sampah yang organik ini bisa menjadi hal yang bermanfaat. Itu antara lain.
Terus kalau yang dari energi baru terbarukan sebagai wujud daripada LD itu konsen terhadap lingkungan hidup. Kita di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri itu sudah menggunakan energi solar cell. Ya, jadi pondok itu yang ada di gedung utama itu atapnya itu solar cell. Jadi kalau misalkan ada lampu padam pun itu sudah mampu untuk itu. Sebenarnya nggak mampu. Secara total kita udah gunakan, tapi kan katanya PLN kan nggak boleh. Terus juga ada PLN yang masuk seperti itu. Terus kita juga punya energi mikrohidro di Jamus Ngawi. Ya, itu sak desa menggunakan listrik dari yang dilakukan oleh warga di sana, yang dikelola oleh warga di. Artinya kita konsen banget terhadap lingkungan hidup. Nah, terkait dengan sekarang ini upaya untuk mengurangi sampah, ini artinya ya berarti kita semuanya punya niat yang sama, ya niat yang sama. Insya Allah untuk mulai tahun kemarin kami juga sudah memberikan surat edaran kepada LD Kabupaten Kota terkait penggunaan tas plastik resep untuk korban itu yang biasa dibagi-bagikan itu. Kami berharap mereka sudah mulai menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian ini di pemerintah Kota Surabaya ini untuk pengelolaan sampah itu memang tidak mungkin dikelola oleh pemerintah sendiri, harus melibatkan masyarakat, gitu ya. Nah, sebenarnya proses pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai ke hilir sampai ke TPA itu yang terjadi di Surabaya itu seperti apa sih? Yang terlibat di masing-masing proses itu sebenarnya siapa saja? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari prosesnya, sebenarnya selama ini yang kita alami dan pada normalnya adalah kita hanya membuang, kemudian diangkut, kemudian ditimbun, hanya seperti itu. Dan pembagian tugasnya adalah mulai dari rumah, kemudian ke TPS itu adalah tanggung masyarakat. Terus kemudian dari TPS ke TPA tanggung jawabnya pemerintah untuk kita mengangkut kemudian mengolah seperti itu. Nah di sini kami harapkan ada perbaikan untuk mencapai zero waste tadi. Kita punya zero, targetnya adalah zero emisi. Zero emisi adalah zero waste. Nah bagaimana masyarakat itu mulai terlibat dengan mengurangi sampah dari sumbernya. Mereka menghasilkan, menghasilkan terus kemudian lakukan pemilahan paling tidak. Lakukan pemilahan dari rumah masing-masing. Tidak usah berpikir tentang pemilahan harus 5 macam dan sebagainya, nggak usah yang sulit-sulit, cukup 3 saja. Cukup hanya ini sampah dapur, ini sampah non dapur gitu. Itu sudah sangat membantu. Terus kemudian dari itu kita tukang gerobak itu mengarahkan ke TPS itu sehingga lebih kecil resikonya bau dan lain sebagainya. Karena kenapa kok sampai itu bau? Karena nyampur, masalahnya kan itu. Karena dia nyampur. Kalau itu terpilah itu akan lebih mudah terkondisikan. Nanti dari situ akhirnya sampah bisa lebih terkurangi. Dan pilahan sampah basah sama kering ini, kering pun masih bisa dipilah, itu ya Pak Toto. Jadi yang kering pun nanti bisa dibagi. Mana sih sampah yang nanti kira-kira masih laku jual, baik itu diteruskan ke bank sampah maupun dijual ke pemulung. Itu ada di dalam regulasi pengelolaannya itu ya? Sebenarnya sudah ada Pak, semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada, hanya tinggal nanti penerapannya seperti itu. Dan itu yang tentu saja sekali lagi kami dari pemerintah tidak bisa sendiri. Kami butuh yang namanya biasa gitu ya. Kami butuh organisasi kemasyarakatan seperti itu. Hingga nanti goalnya akan lebih mudah tercapai untuk kita menjadikan Surabaya ini menjadi kota yang zero waste. Kalau regulasinya itu udah nyampe sampai ke RT juga, Bu? Seharusnya begitu Bapak. Tapi memang setiap kali kita melakukan sosialisasi itu selalu dimasukkan. Karena yang namanya masyarakat, masyarakat kita mengkondisikan rumah kita sendiri aja hanya sekedar untuk milah sampah gitu. Ya anak saya aja sudah bolak-balik harus diganti milah gitu ya. Mana sih yang namanya sampah basah, sampah kering itu harus dipilah, itu tetap harus terus-menerus untuk kita ingatkan. Nah, terus ini Bang, terkait dengan kampanye pengurangan sampah plastik itu kan ada aturan kalau tidak salah dari pemerintah Kota Surabaya bahwa minimarket, supermarket, pasar
tidak boleh menggunakan kantong plastik sekali pakai. Betul. Nah, ini masyarakat. Ini kalau saya belanja di minimarket, Pak, pakai udah bawa tas belum? Kalau belum ini ada tas harganya sekian, nah gitu. Nah itu memang diatur oleh Perwali atau aturan seperti apa sih sebenarnya? Ya, itu pertama kemarin Pak, dengan misalnya juga dengan banyak masukan dari komunitas-komunitas lingkungan untuk Surabaya ini harus segera, karena Surabaya ini jadi barometernya. Kalau Surabaya sudah seperti yang Bapak tadi sampaikan, Surabaya buka jalan ini, akhirnya yang lainnya ngikut. Akhirnya keluarlah Perwali Kota Surabaya nomor 16 tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya. Sebenarnya di situ memang lingkupnya masih terbatas. Kita masih empat lokasi, 4 lingkup yang kita atur gitu ya, yaitu toko modern, kemudian pusat perbelanjaan, restoran dan pasar rakyat. Jadi paling tidak di 4 lokasi ini itu bisa terkurangi karena 4 lokasi ini memang yang mayoritas penggunaan sampah penggunaan plastiknya cukup besar gitu ya. Dan berdasarkan hasil pengawasan kami, pemantauan kami, itu yang paling disiplin itu toko modern. Ya, toko modern lebih disiplin dibandingkan yang lain. Pasar rakyat susah Pak. Sampai dengan sekarang di pasar rakyat susah sekali ya. Karena memang banyak kan menengah ke bawah ya. Jadi pengkondisian juga lebih sulit. Yang dijadikan menengah ke atas saja nanti. Kalau respon masyarakat sendiri, bagaimana itu terkait dengan program itu? Ya. Banyak komplain atau enggak itu? Awal pasti iya Pak. Awal pasti banyak komplain gitu ya. Awal pasti banyak komplain dan itu harus terus menerus. Kami itu pernah melakukan pemantauan ke restoran, kemudian ke modern dan sebagainya gitu ya. Itu pun mereka juga butuh waktu. Jadi yang namanya regulasi itu kita pengennya nih segera langsung diterapkan gitu ya, tapi mereka sendiri juga butuh waktu. Banyak alasannya, kita masih punya stok Mbak untuk kantongnya gitu ya, paling tidak habisin stok dulu. Bisa beli lagi. Ya. Dan ini yang terkait ini ada pengurangan yang program itu banyak yang terlibat dengan bank sampah, program sodako sedangkan, sodako sampah. Tapi yang pengurangan dari sisi pengebut, karena bagaimana ada program waste collection, ya, kita punya itu, dan pengebut itu yang notabene dia punya sampah paling banyak, skalanya besar dan itu bisa jadi kontribusi terhadap jasa warga, walaupun dia ada di sisi bisnis Pak. Ya. Tapi ini banyak kawan-kawan yang pengebut ini kadang-kadang juga perlu diayomi. Nah ada ya itu kayak kayak dari aturan dari pemerintah mereka, karena bagaimanapun mereka berkontribusi. Karena bank sampah itu, saya melihat tidak banyak bank sampah itu di Surabaya, tapi siapa yang pelaku yang paling signifikan ya pengumpul itu kerjasama dengan bank sampah. Ada ya itu kira-kira? Kalau untuk regulasi khusus ya Pak, mengatur tentang itu memang belum. Tapi kami dari pemerintah kota menyadari sebenarnya bahwa pengumpul ini memberikan peran cukup signifikan dalam pengurangan sampah gitu ya. Cuman bedanya dengan bank sampah menurut kami, kalau di bank sampah ada edukasi ya Pak ya. Ada proses edukasi di sana bahwa yang namanya sampah itu harus dikurangi, ada pemilahan seperti ini itu dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh biasa terhadap bank sampah binaannya. Tapi kalau pengumpul itu kan sifatnya lebih ke ekonomi ya Pak ya. Jadi orientasinya hanya ekonomi, pokoknya saya dapat sesuatu gitu. Tapi memang sekali lagi tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan kerjasama dengan pengumpul pastinya. Ini kita sebutnya dengan pengumpul sektor informal ya Pak ya. Kita menyebutnya itu. Dan itu kebanyakan agak susah namanya. Masuknya susah, terus ngoleknya juga. Tapi itu memang bersama rata-rata ya Pak gitu ya. Memang biasanya pengumpul ya ini ya. Betul. Mereka punya. Saya kalau di beberapa kota kabupaten memang sebetulnya Pak di Surabaya sudah ada namanya sampah hidup. Ya. Cuman kan terbatas. Ya. Kalau di kota yang cuma 31 kecamatan, seharusnya 33. Seharusnya itu ada setiap kecamatan rumah sampah hidup. Nah, kenapa supaya tagline sampahmu tanggung jawabmu itu juga paling tidak ada partisipasi dari masyarakat. Karena gini, ketika sampahmu tanggung jawabmu kadang-kadang diberikan saja Pak nama organik karena sudah kamu yang ngelola. Ini nggak bisa. Maka harus dibarengi sebetulnya harus ada partisipasi untuk memilah dari rumah tangga itu yang anorganik sebetulnya bisa masuk ke bank sampah.
ya residu tetap akan buang ke TP. TP kalau bisa 20% kalau bisa setiap uang. Nah, kemudian yang organik, ini tadi Pak Benar, yang dari Pak siapa? Pak Mursi. Karena Pak tadi turunannya kalau dari sampah organik itu bisa jadi makro. Kalau kami di BSD udah praktek, itu turunannya itu bisa jadi pakan ternak, pakan ikan, kemudian jadi kompos, kemudian cacing Pak ya. Cacing. Sama dari warga tadi juga ada yang membudayakan cacing dengan menggunakan. Nah, cuma yang lain persoalan ini kayaknya harus dipikir bersama. Saya tidak ngomong Surabaya saja, tapi kalau bisa dalam skala Indonesia. Ya. Kompos ini kalau misalkan sudah diproduksi oleh TPS 3 dan kemarin kalau nggak salah Pak itu juga ada instruksi Pak Jokowi bahwa masyarakat itu bisa menjual kompos itu ke pokoknya dari lindungnya, pokoknya harus dijamin lah. Nah kita itu saya mendorong nanti ini, misalkan seperti di tempat saya Pak, 1 bulan itu bisa 100 ton kompos. Bayangkan kalau itu nanti hasilnya, wah itu bisa memakmurkan Indonesia, memakmurkan Mojokerto, memakmurkan semuanya. Cuma persoalannya kalau tidak tidak ada yang membeli itu dari persoalan. Mudah-mudahan nanti kalau ada di bisa menjadi Amin. Karena saya juga membayangkan kalau pesantren itu bisa memproduksi kompos, luar biasa. Dan saya yakin itu bisa. Kami siapa? Kami siap membantu mengedukasi bagaimana membuat kompos yang berduduk. Dan proses teman juga ada itu. Kolaborasi lah. Dan memang tren ke depan itu kan masyarakat makanan dan sebagainya, makanan organik itu yang memang akan berharap kemudian ini akan menarik sebenarnya. Sampah ini kalau di slogannya itu kan ada sampah bisa jadi berkah, tapi bisa jadi musibah. Nah, jadi sampah ini ada dua. Nah, kita kan berharap bahwa sampah ini jadi berkah ini. Dia punya nilai ekonomis. Nah, mungkin ada kiat-kiat bagaimana sebenarnya sampah, terutama sampah plastik ini, itu bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Kira-kira bentuknya seperti apa untuk di lapangannya itu? Sebenarnya kuncinya itu sudah dibuka Pak. Jadi pemilahan sebenarnya Pak. Jadi mau seekonomis apapun sampah yang dihasilkan, tapi kalau itu tidak dipilah akan sulit. Nggak mungkin lah kita ngeker-ngeker sampah gitu ya, kondisinya sudah nyambung nggak karuan, kita ngeker-ngeker kan agak kesulitan malahan. Jadi paling tidak sudah dilakukan pemilahan dari rumah, dan itu akan jadi berkah. Yang pertama, tadi sudah sempat disinggung sebenarnya, sampah organik bisa jadi macam-macam, kayak kompos, kompos, maggot, ekoenzim, seperti itu. Jadi sesuatu yang sebenarnya itu jadi sebuah permasalahan, tapi akhirnya menjadi sebuah hal yang bisa dimanfaatkan lebih. Terus kemudian untuk yang sampah anorganik itu paling tidak dengan kita memisahkan kilo-kilo cipayu lah gitu ya, ini masih laku lah untuk kita jual. Terserah mau jualnya kemana, mau dengan bank sampah kalau misalnya di sekitarnya ada bank sampah, atau mungkin langsung ke pemulung atau mungkin ke pengepul, monggo silakan. Apapun yang dilakukan kami sangat memberikan ruang gitu ya untuk masyarakat, mereka nyamannya di mana sih? Dia akan nyaman untuk kita arahkan ke bank sampah induk kah, atau mungkin ke bank sampah yang di wilayah sekitar mereka, monggo. Tapi paling tidak itu. Jadi nanti dengan ada bank sampah itu paling tidak nanti ya mungkin belum sampai sumber ekonomi ya Pak ya, tapi paling tidak ada nilai baru. Jadi kalau orang-orang itu di warga-warga masyarakat kampung-kampung itu biasanya buat lebaran Pak, lebaran itu THR-nya dari sampah gitu ya. Kalau nggak gitu mereka bisa liburan pakai uang sampah gitu kan. Nah itu. Ya itu terkait dengan ini kan berarti artinya peran bank sampah di sini sebenarnya cukup strategis. Nah, pengalaman atau ini terkait dengan pendampingan bank sampah gimana? Saya akan mengedepankan bukan dari sisi ekonomi dulu, tapi lebih dari sisi kesadaran dan edukasi berarti ya, dari sisi penyelamatan lingkungan. Saya pernah melakukan polling kepada mama di Surabaya itu memilih apakah dia melakukan kegiatan bank sampah itu. Urutan yang pertama itu persoalan lingkungan, urutan yang kedua persoalan sosial, urutan yang ketiga dari ekonomi. Ini memang faktanya euforia mama ini luar biasa. Kalau misalkan laku bisa geger Pak ini Pak. Misalkan harga turun itu pasti ya. Saya juga punya bank sampah ini di Mojokerto. Begitu itu diturunkan dan betul waktu diturunkan, bisa satu kabupaten itu mengejar kita. Padahal faktanya turun. Tinggal kita mengedukasi mama. Nah artinya bahwa secara ekonomi
kami pernah 1 tahun itu Pak, karena bank sampah induk itu pernah menghitung dalam 1 tahun yang kita koordinir 1 kabupaten itu bisa 700 juta 1 tahun. Itu kota kecil, kota Mojokerto. Bayangkan kalau di Surabaya berapa itu? Saya tidak berani Surabaya karena saya tidak punya bank sampah induk. Nah, jadi bank sampah itu jual ke bank sampah itu kita bayar cash. Kenapa saya tidak berani itu kalau misalnya tidak bayar cash ditabung? Belum diterapkan di pasar Hari Raya 200 juta Pak, bayangkan kemarin kita cash. Tapi bahwa itu memang betul ada uang di situ. Nah itu dari sampah plastik. Sampah plastik itu macam-macam, mulai dari styrofoam, mulai dari kresek. Jangan-jangan bahwa kresek itu tidak bisa diselesaikan. Bisa. Saat ini ada, misalkan kita mengembangkan misalnya nih kresek ini atau plastik lah, itu kita bisa menghadirkan teknologi namanya hot press. Jadi plastik di press, kemudian jadikan balok, apakah jadi bagian mobil untuk parkir digunakan untuk pagar, jadi balok-balok untuk pagar pengganti kayu. Itu sudah dilakukan ya? Kami punya kawan di ini, dan kalau di Mojokerto itu insya Allah tahun ini Pak, karena kita lagi ngumpulin TPS 3R. TPS 3R yang sedang ya kita carikan pendanaan sekitar 100 juta untuk membeli mesin itu. Ini ngomong teknologi lah ya. Nah, tapi nanti itu hasilnya sekarang ya masih membuat mesin merakit dulu, karena pendanaannya masih belum cukup. Tapi tetap konsepnya secanggih apapun mesinnya, pemilahan dari rumah itu menjadi kunci utama. Yang utama kunci dari ya. Nah, lalu sih terkait dengan pemilahan sampah, sampah dan sebagainya. Dari LDI sendiri terkait dengan itu apa yang dilakukan? Jadi edukasi yang kita berikan kepada yang pertama pondok LDI, yang kemudian juga pada warga LDI. Kalau pondok tadi sudah saya sampaikan bahwa memang di pondok sudah banyak sekarang yang sudah mulai memisahkan antara yang organik maupun yang anorganik. Mana yang anorganik tadi yang bermanfaat dan mana yang tidak harus dikembalikan. Nah di warga ini terutama di tempat-tempat pengajian, masjid, dan ini sudah berjalan sampai sekarang juga jalan. Terutama yaitu pemilihan yang anorganik tadi, yaitu memisahkan yang bisa siapa, muda-mudi. Jadi ada di ada mulai pengajian PAUD, cabai rawit, ada pengajian cabai rawit, ada pengajian remaja yang masih remaja yang belum itu, ada pengajian nanti muda-mudinya itu ada pengajian unik namanya usia nikah, usia nikah. Lalu kemudian ada pengajian umum. Nah di remaja sama pengajian muda-mudi itu mereka ada dalam struktur organisasi itu ada penggalangan dana. Nah mereka itu antara lain ya mengambil kayak botol, terus kemudian plastik, kardus dari rumah warga-warga yang ada di sana, termasuk yang paling utama adalah warga di ini ada yang ordinir karena ada ketua muda-mudinya. Dan itu ketika sudah jadi satu dijual, ini untuk kas mereka bisa digunakan kayak kapan hari mereka digunakan untuk perkemahan. Dia minta isi berapa dari dana itu, kalau kurang kemudian minta kepada kas masjid tersebut. Artinya generasi muda ini sudah dididik untuk aware dengan itu antara lain. Jadi benar yang saya paling cakap contoh ya, itu bahwa nilai ekonomis itu menjadi nilai kesekian, upaya kesekiannya. Yang penting adalah sampingannya, utamanya adalah mendidik mereka untuk bisa care terhadap lingkungan, untuk dia lebih memperhatikan bagaimana ini sudah menjadi problem lanjutan seperti sampah kayak plastik itu supaya nggak menjadi problem lanjutan bagaimana seperti tadi. Ini berarti sesuai dengan konsep 3R itu ya, reduce, reuse, recycle. Nomor 1 adalah mengurangi. Jadi artinya dilakukan pertimbangan utamanya tetap dari sisi lingkungan ya. Nah, sebentar saya mesti. Jadi gini ya, yang organik tadi itu tadi sudah saya sampaikan. Tapi sekarang ini juga sedang juga berjalan kita sampaikan untuk menggunakan sistem tata kalkulasi sistem. Jadi kan ini kalkulasi sistem itu kan bisa menjadi pupuk kompos, ada juga menjadi pupuk cair. Tapi setelah ini kita edukasi kayaknya
masih harus ada apa pertandingan berikutnya. Di mana itu Takakura itu? Takakura di Sidoarjo. Sidoarjo ya. Itu di apa? Tapi kami mengembangkan cukup lama dulu. Nah sekarang ini agak mulai adem ayem lagi. Nah, kemudian ini kerajaan Takakura yang sempat populer Iya. tahun berapa itu ya? Ya. Itu bagaimana sih efektivitasnya? Apakah memang perlu dikembangkan lagi lah di masyarakat itu? Iya. Jadi memang beberapa jauh tahun Iya. yang itu Takakura menjadi salah satu Sekitar orang di 2014-an. Jadi satu waktu tren bahkan kita tuh ada penganggaran yang Takakuranya Iya, bukannya iya, apa? iya. Itu masih di kafe mungkin Iya. ya. Di KP benar. Terus kemudian itu masif lah waktu itu gerakannya ya. Terus kemudian semakin kesini Iya. yang namanya metode pengomposan itu semakin berkembang. Semakin berkembang, ada yang pakai komposter lah, terus kemudian bisa pakai, kalau di masyarakat yang tanahnya masih luas bisa pakai jugangan lah. Jadi kayak sistem desa lah ya. Desa. Suganan itu. Nah ya, bikin Masukkan lubang, ke masukkan ke situ, terus Nah, kemudian iya. bikin lubang lagi yang baru gitu terus. Itu juga cukup efektif dan jumlahnya besar. Terus juga ada yang kompos bag pak. Kompos bag itu komposter tapi lebih apa namanya, lebih bisa dipindah kemana-mana gitu. Seperti itu. Jadi semuanya banyak sekali dan memang karena apa ya, orang itu lebih ke arah kalau mudah dia lakukan gitu kan, kalau mudah dia lakukan. Jadi memang meskipun masih ada lah Takakura masih ada kalau di Surabaya, tapi sekarang lebih banyak tergantikan dengan metode-metode yang lain. Tapi bukan mengesampingkan ya. Ketika itu sudah berjalan, ini yang saya alami waktu itu ya. Produk udah ada hasil produknya, ini penyerapan ini yang kemudian sulit. Betul. Ya, baik itu apa Hasil komposnya, hasil jadinya maupun kompos cairnya, kompos cair. Nah ketika ini nggak termanfaatkan, ini jadi problem baru lagi. Dari tempat itu dibuang kemana ini seperti itu. Nah, oleh karenanya Cak Tuh tadi apa dengan menyampaikan bahwa ada pengepulnya itu. Ini kayaknya sangat bagus sekali. Jadi kalau misalkan sekarang Pak Jokowi mencanangkan bahwasanya produk tersebut atau pupuk hasil komposter masyarakat itu dari rakyat itu kemudian ada yang mengumpulkan, ada yang memanfaatkan dan kemudian digunakan untuk memperbaiki struktur tanah kita di desa-desa berbuat kan gitu nanti. Jadi kalau bertanya di pasca panen Iya. komposnya itu nanti atau punya pengalaman itu untuk memanfaatkan seperti itu. Ya di pengalaman saya sebagian ada yang dibeli oleh dinas. Misalkan nih, lawas kemarin TP3R panen di 100 ton, kemudian diambil sekitar 18 ton, lumayan pak. Itu dibeli sama dinas pangan kita. Tapi kan yuk, bisa ternyata. Ya. Iya, kalau misalnya warga ini sudah dipacu untuk kemudian memproduksi sebuah apakah kompos dari Takakura, dari komposter, terus dari TP3R yang paling besarnya. Saya tidak mengignorkan yang komposter sama Takakura, ini tetap harus dilakukan. Komposter itu menurut saya ajaib. Kenapa? Jangan kamu bawa sampah ke sana dulu, ke TPA, tapi di rumahmu dulu. Dan saya sudah membuktikan Pak. Komposnya hasilnya baik, fungsinya baik, tanaman juga baik, karena saya itu juga menanam. Lihat hasilnya bisa. Nah intinya, kalau misalnya di masyarakat ini sudah memproduksi itu, lalu tanggung jawabnya ini siapa? Bisa jadi itu pemerintah, bisa jadi itu misalkan ada program CSR. Kenapa tidak program CSR itu di salah satu perusahaan atau beberapa perusahaan? Sedangkan itu Misalkan mereka salah satu programnya adalah membeli kompos TP3R mana, kan itu kan bisa diplot-plot gitu. Cuma regulasinya mungkin bisa. Ya, mungkin ini dan artinya apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu. Jadi kalau tadi pemerintah butuh masyarakat untuk mengelola, nah sekarang ini masyarakat sudah bergerak, ternyata menghasilkan sesuatu yang butuh pemerintah lagi, karena untuk menggandeng perusahaan dan sebagainya itu tentu peran pemerintah menjadi sangat besar. Nah, kayak di Surabaya, bagaimana yang dilakukan? Termasuk mungkin di Surabaya ada urban farming ya. Urban farming itu apakah pupuk-pupuk yang dipakai itu dari kompos itu atau seperti apa? Iya. Itu kita sebutnya sirkular ekonomi ya Pak ya. Sirkular ekonomi. Lagi tren Iya. Lagi ngetren ya Pak ya. Iya, sebenarnya kalau yang biasa kita pakai, karena kita punya TPS 3R, kita punya rumah kompos ya Pak ya. Yang itu sebenarnya kalau kita sudah jadikan hasilnya sudah jadi kompos, itu masyarakat mau butuh ambil seberapa pun boleh. Gratis? Kita gratis.
gratis kalau di tempat kami gitu. Nah kalau sementara ini sih memang untuk taman dan lain sebagainya itu kita pakai dari situ, Pak. Kita pakai dari situ. Jadi kita memanfaatkan hasilnya kita yang dari sampah kita tadi. Seperti itu. Taman Surabaya masih nggak ada. Pak, ini yang mungkin ini yang pemerintah. Ya, ya. Artinya saya sepakat itu diberikan kepada masyarakat. Di tempat kami itu ada persoalan juga. Pada saat kita mau berikan kepada masyarakat, kos biaya itu membuat kompos ini tinggi, Pak. Itu tidak bisa bebannya diberikan kepada masyarakat. Nah ini yang kemudian solusi yang kita lakukan adalah bagaimana menjual sampah itu bisa ke program-programnya dinas itu ada, kemudian juga ke CSA dan kerjasama dengan pihak lain. Karena apa? Karena kami kan bukan pemerintah. Ini kan murni masyarakat yang melakukan pengomposan lewat TPS. Nah kalau misalnya ada anggarannya apa itu saat ini insya Allah mungkin kalau kita ini kan kadang-kadang dinas-dinas ini nggak tahu, ada pertanian, dinas pangan, dinas mana lagi yang bina desa, belum tahu. Kalau misalnya tahu, misalnya ini harus di blow up, teman-teman pelaku-pelaku, mohon maaf ya, TPS 3R itu yang di Jawa Timur itu banyak istirahat, Pak. Ya, banyak istirahat. Ya, kosnya mungkin bayar kalau besar. Kalau tidak hanya sebagai transit saja. Jadi dari masyarakat yang berpungutannya ditransit ke situ, lalu bawa ke TPA, TPA jadi korban lagi. TPA-nya ini saya sudah cek Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan semua pada level merah, maksudnya penuh. Nanti kalau penuh apa kita akan pindah, mudah-mudahan tidak harus ada kan dipikir ya masa sebesar manapun dipindahkan gitu. Masih terlalu berat tanggungan TPA untuk mengelola sampah ini ya. Ya, oke. Ini terkait dengan komunikasi ya. Ini kan banyak sebenarnya masyarakat atau organisasi masyarakat, SF itu salah berkomunikasi dengan pemerintah. Ini kan kadang kebingungan ya tadi sudah tahu ini ada beberapa dinas pertanian dan sebagainya. Tapi bagaimana sih sebenarnya kalau mau berkomunikasi dengan pemerintah, misalnya tadi kalian ini mau bangun bank sampah, itu sebenarnya bagaimana ini? Terus prosedurnya seperti apa? Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mensupport yang ada di masyarakat ini? Mereka seperti apa ini? Jadi sebenarnya sekali lagi kami itu dalam melakukan program-program apapun itu, tidak hanya masalah persampahan kita, itu nggak bisa sendiri. Saya pasti kami komunitas, kami organisasi kemasyarakatan seperti itu. Tentu saja masyarakat di sana seperti itu. Dan itu kami sadari, akademisi juga. Itu kami sadari. Jadi sebenarnya kita membuka peluang sebenarnya untuk itu. Sangat-sangat membuka peluang. Kayak contoh misalnya kami ini dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan persampahan ini. Ya kami banyak ngadain Gasta, kemudian ada Lojinawi, kemudian PSIS dan banyak lagi komunitas lainnya yang kita gandeng gitu ya. Jadi dengan akademisi, biasanya anak-anak magang itu Pak, itu benar-benar kita manfaatkan untuk nanti dia bisa mengimplementasikan ilmunya ke sesuatu yang sifatnya sudah alam ya, kayak praktek lah, tidak hanya sekedar teori seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin komunikasikan dulu, koordinasi secara informal. Kalau dengan dari dalam mungkin bisa dengan kami, dengan saya ataupun yang teman-teman yang lain. Terus kemudian nanti dari pembicaraan itu kita tahu ini maunya seperti apa sih, program apa sih yang bisa dikawinkan gitu, apa yang mau kerjasamakan bareng gitu kan. Setelah itu kalau misalnya akan lebih kuat lagi kalau kita buat sebuah MOU gitu, perjanjian kerjasama gitu ya. Yang itu kalau kita biasanya pemerintah kota, jadi tidak hanya dinas lingkungan hidup, tapi pemerintah kota dengan organisasi tertentu itu nanti kita buat MOU-nya, bisa usulannya langsung ke Pak Wali, ke Wali Kota, nanti pasti akan ditindaklanjuti oleh bagian hukum dan kerjasama, mengundang instansi yang kira-kira bisa diajak kerjasama untuk programnya organisasi tersebut. Seperti itu. Artinya pemerintah welcome untuk yang itu ya. Sangat welcome. Dan tidak terlalu berbelit-belit begitu masyarakat. Cuman masyarakat yang belum tahu. Makanya seperti itu. Iya. Artinya sosialisasinya itu perlu. Iya. Agar masyarakat paham teknisnya itu bagaimana, dia alurnya kemana, itu dia bisa. Ya mungkin sosialisasi itu. Iya. Kalau yang dialami biasa sejak 2010 Pak, kita memang kan tidak boleh sujud sama pemerintah. Iya. Artinya sejak zamannya Pak Musdi juga kita reporting, update. Ya. Itu sebagai bentuk baik bahwa karena apakah saya tidak mau misalkan terlalu terjadi persoalan, justru masyarakat yang dikorban lebih baik memang niatnya baik menurut sama masyarakat tidak nanti yang pemerintah. Intinya memang
sekarang ini pemerintah sebenarnya lebih terbuka ya kepada masyarakat, dan memang kita lihat juga masyarakat sendiri sebenarnya juga pengen aktif terlibat, hanya mungkin karena keterbatasan informasi sehingga masyarakat ini saya harus kemana ini, kelurahan dulu kemana ke dinas teknis dan sebagainya. Ya oke, itu berarti sebenarnya dua-duanya sudah membuka pintu, tinggal mungkin jalur komunikasi sosialisasinya yang diperlukan. Jadi yang ini kan yang terlibat di dalam pembangunan ini kan ada organisasi masyarakat, ada NGO ya, ada masyarakat sendiri. Harapan pemerintah sebenarnya terhadap semacam misalnya NDI atau organisasi keagamaan lain, WIHASA atau itu apa sih sebenarnya diharapkan pemerintah dari mereka-mereka itu? Kira apa sebenarnya? Intinya adalah bagaimana kita bisa saling jadi partner lah Pak ya, jadi partner untuk menjadikan kota Surabaya ini menjadi lebih baik lagi. Karena kami yakin bahwa yang namanya misi Bapak ini apapun latar belakangnya itu pasti baik ya. Pasti baik. Apalagi kalau organisasi keagamaan gitu, organisasi keagamaan kita kan butuh yang namanya selalu kita melihat bahwa siapa sih tokohnya yang ada di situ ya. Nah itu yang dipegang sebenarnya. Jadi organisasi keagamaan itu adalah bentuk tokoh masyarakat yang itu lebih didengarkan gitu ya, lebih didengar. Itu yang kami butuh sebenarnya. Kemudian komunitas lingkungan juga pasti punya binaan-binaan. Ya, binaan-binaan yang itu sangat membantu kami dalam mencapai goalnya kita untuk menjadikan Surabaya zero waste kan ya Pak. Nah itu, jadi ya yuklah kita bareng-bareng memfungsikan kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, tapi lebih erat lagi lah ya. Dan dari tangannya lebih sehingga bisa nyampe tujuan lebih cepat lah ya. Nah, kalau ini sama kira-kira kalau dari NGO ya, aktivis lingkungan yang diharapkan dari pemerintah maupun mungkin dari organisasi keagamaan ya, misalnya di apa yang bisa dikerjasamakan, apa yang bisa saling disinergikan, kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya dengan pemerintah ya kita bisa duduk bersama ngopi bareng. Soal persepsinya enak Iya betul Pak. Tapi hati-hati kalau ngopi nih. Kalau sudah 10 pagi nih gimana? Nah yang paling penting ya, kita ini partai berhipop ya. Iya. Penting itu ya harus aktif bersama. Karena ini juga jasa seperti itu kan menjadi penting juga data itu. Itu yang sering rapotin Bapak. Kami dalam ya Pak, sudah baik lah. Sudah baik ya, sudah baik bisa berjalan. Nah yang khusus untuk Pak Yai, kami WIHASA itu masih belum puas atau masih belum punya banyak program terkait dengan pesantren Pak. Atau mungkin ke sekolah-sekolah. Karena kalau gini, kalau sekolah yang diambil sekolah adiwiyata. Lalu pertanyaan sekolah yang tidak adiwiyata bagaimana? Mungkin kami dia bantu di situ. Artinya kami menawarkan kegiatan terkait dengan edukasi, terkait dengan nanti pembelian sampah kalau ada di Mojokerto atau Pasuruan atau Gresik, nah itu kita bisa bantu. Artinya bahwa ya kita kan bisa bekerjasama dengan pesantren, kedepannya ya bisa membantu apa. Dari Bang Mursi ini, kira-kira dari LD sendiri seperti apa? Ya, ini kan. Jadi kalau kita lihat ini ya, Dian, Pak Toto, ya, LG itu ormas, organisasi masyarakat dan keagamaan. Tentunya ini butuh edukasi, itu yang pertama yang kita harapkan. Kalau kita terus terang, kalau bicara masalah penyampaian itu jelas terbatas. Memang kita punya banyak lah beberapa orang yang seperti Bumle ya, mereka sebagai relawan lingkungan ya, seperti kalau yang di Batu itu ada Bukonit ya, terus kemudian banyak beberapa tempat itu. Hanya kita memang membutuhkan tambahan edukasi itu dari pemerintah. Harapannya juga ada, harapannya Pak Anu atau juga ya. Harapan kami kalau dari pemerintah itu bimbingannya itu juga bagaimana kalau misalkan ada program-program CSR dari perusahaan yang lain itu juga bisa dimanfaatkan oleh pondok-pondok kami untuk menyiapkan kayak persiapan bank sampah itu. Seperti kapan hari kami pernah menyiapkan untuk terbang untuk pembakaran
insinerator, nah itu seperti itu harganya juga lumayan. Lumayan. Nah, padahal itu juga mempunyai manfaat juga banyak, meskipun kemudian ada informasi bahwa dampak lingkungan terhadap polusi juga ada lah ya. Saya paling tidak itu ada sebuah keinginan untuk melakukan ini perbaikan lingkungan melalui upaya itu. Kalau itu harus diganti apa? Itu harus jelas gitu loh. Diganti apa? Solusinya itu gimana gitu. Jadi jangan sampai nanti yang diambil oleh misalnya pondok pesantren atau ini ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan saat global. Oh ini sangat sudah ketinggalan nih zaman tua. Jadi ini adalah bagaimana sekarang komunikasi yang baik antara pemerintah baik dengan LSM maupun dengan organisasi kemasyarakatan. Ini kita berharap agar obrolan bincang-bincang kita ini punya dampak, punya manfaat bagi masyarakat. Ya. Dan selanjutnya juga kita berharap agar stakeholder ini bisa lebih erat lagi, bisa berkomunikasi lebih intens lagi, sehingga kota-kota maupun kabupaten-kabupaten atau secara umum negara ini dalam mengelola sampah itu bisa lebih maksimal karena semuanya terlibat. Ya. Terima kasih luar biasa untuk obrolan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih pada semuanya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga obrolan pagi ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Podcast Indonesia juara nih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.